Apa yang pertama kali kamu pikirkan ketika saya menunjukkan foto orang ini? Dia adalah presiden dari Korea Utara. Korea Utara adalah salah satu negara paling tertutup di dunia. Sebanyak 25 juta orang diperintah oleh dinasti Kim selama lebih dari 70 tahun dalam kediktatoran. Kini dipegang oleh Kim Jong-un yang belakangan jadi pembicaraan hangat karena dikabarkan meninggal. Perekonomian Korea Utara bergulir di tengah kebijakan isolasi yang sangat ketat. Tapi kesulitan yang terjadi di Korea Utara tidak diketahui seluruhnya karena negara tersebut tidak pernah merilis data terperinci kepada siapapun. Kesejahteraan di Korea Utara memang sangat rendah. Para pekerja rata-rata hanya mengantongi $2.000 per tahun atau sekitar 30 juta rupiah. Dan sebagian besar penduduknya kekurangan gizi. Pada video kali ini, kita akan membahas seperti apa perekonomian Korea Utara bisa berjalan dan dari mana Korea Utara bisa mendapatkan pemasukan. Korea Utara terkenal dengan aktivitas peretasan termasuk terhadap uang-uang virtual. Nilai yang berhasil diretas oleh Korea Utara mencapai $670 juta atau sekitar 9,6 triliun termasuk mata uang kripto, seperti laporan Dewan Keamanan PBB. Korbannya antara lain Bank Sentral Bangladesh sebesar $81 juta, $13,3 juta dari Cosmos Bank di India, dan $10 juta dari jaringan ATM Bank Chile. Semenjak berakhirnya Perang Dunia, Korea Utara menjadi negara yang hampir cashless atau tidak menggunakan uang tunai. Semua orang bekerja untuk negara dan kehidupan mereka ditanggung oleh negara. Dengan ideologi komunis yang sedang jaya-jayanya, sistem tersebut bisa dikatakan berhasil. Pada 1989, masyarakat Korea Utara pada umumnya 2 kali lipat lebih kaya daripada masyarakat di Cina. Meskipun saat itu sudah menjadi negara yang tertutup, Korea Utara masih terintegrasi dengan program negara Uni Soviet, penguasa dari komunisme saat itu. Namun setelah keruntuhan Uni Soviet pada 1991, Korea Utara kehilangan dukungan. Keadaan ini diperparah dengan kekeringan dan banjir yang menyebabkan kelaparan hebat, bahkan berakhir pada kematian. Sejak saat itu, sistem ekonomi hibrida atau dualisme mulai muncul. Jadi, sebagian perekonomian dikendalikan pemerintah terutama pendistribusian ransum atau makanan pokok. Dan sebagian lagi dijadikan gray market. Gray market berarti masyarakat bisa memperoleh uang dari sistem perekonomian seperti biasa, dengan bekerja atau dengan berdagang. Mari kita buat pemisalan. Misalnya seorang pekerja biasa kerja di pabrik tekstil Pyongyang yang dikelola penuh oleh negara. Lalu mendapatkan gaji 3.000 won per bulan, tetapi pekerja itu tidak membayar apapun untuk kebutuhan pokok seperti perumahan dan makanan. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh negara. Seseorang yang lain mungkin bekerja secara legal di perusahaan multinasional atau berorientasi pada ekspor. Orang ini akan mendapatkan sekitar 30.000 won per bulan dan diberikan sedikit fasilitas tambahan oleh pemerintah. Korea Utara bekerja sama dengan negara Cina dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Jika seseorang dapat bekerja di perusahaan Cina, maka ia akan mendapatkan 300.000 won per bulan, tetapi tanpa tunjangan atau bantuan dari pemerintah sama sekali. Jika dilihat dari pendapatan per kapita, Korea Utara 8 kali lebih miskin dari Cina dan 20 kali lebih miskin dari Korea Selatan. Tapi bukannya melakukan reformasi, pemerintah justru berusaha memenuhi kebutuhan uang mereka dengan perdagangan barang ilegal di luar negeri. Menurut banyak laporan, bisnis ilegal mereka dijalankan oleh suatu agen rahasia. Selain bisnis peretasan, Korea Utara juga melakukan penyelundupan alkohol, rokok, dan bahkan ganja. Selain itu, pemerintah juga melakukan kejahatan terorganisir untuk menjual barang palsu, obat-obatan, dan heroin yang dibuat dari pertanian opium yang dikelola negara. Korea Utara juga dianggap bertanggung jawab atas kegiatan ilegal mencetak mata uang dolar Amerika Serikat palsu. Korea Utara membantah tuduhan tersebut tanpa memberikan statistik ekonomi resmi, sehingga sulit untuk membuktikannya. PBB menduga dana ilegal tersebut digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah Kim.
Sisi baiknya, Korea Utara memiliki cadangan mineral yang sangat banyak, diperkirakan mencapai 10 triliun dolar, dan lainnya mencapai lebih dari 6 triliun dolar, menurut laporan Quartz. Endapan mineral di Korea Utara dapat mencakup lebih dari 200 jenis mineral termasuk besi, emas, seng, tembaga, dan grafit. Demikian juga, ada banyak logam langka yang digunakan dalam produksi ponsel cerdas di Cina dan Korea Selatan. Hidup dalam kondisi ekonomi yang dikekang negara, banyak juga warga yang ingin membelot ke luar negeri, seperti ke Korea Selatan. Namun, untuk bisa keluar ada biaya yang harus dirogoh. Setidaknya butuh 12.000 hingga 17.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 245 juta rupiah yang harus dibayarkan ke broker bagi yang ingin meninggalkan Korea Utara. Para pembelot semakin sulit untuk meninggalkan Korea Utara sejak Kim Jong-un berkuasa sejak akhir 2011. Ongkos yang harus dibayar ke broker semakin mahal, padahal pada awal 2000-an biayanya hanya 45 dolar Amerika Serikat. Sekian pembahasan kita tentang perekonomian Korea Utara. Menurutmu, bagaimana sistem perekonomian Korea Utara ini harus kita maknai? Tunjukkan perspektifmu.